sehat, bugar, produktif. Jaga stunting, itu penting. Selamat pagi, Bu. Salam kenal, saya Rosienta dan saya Aliasya dari Duta Gesip SMP Negeri 14 Surakarta yang akan berbincang cantik dengan ibu yang cantik. Masya Allah. Mbak Ocha dan Mbak Caca. Salam kenal ya. Kenal. Saya Siva dari Mas Kesehatan. Saya sebagai tugas Membahas tentang jajaran sehat dan gizi seimbang ya, Bu. Nah, boleh saya tahu tentang pendapat Ibu mengenai makanan gizi seimbang atau makanan sehat? Makanan seperti apa? Oh iya, makanan sehat ya. Jadi kalau di sekolah ini kan kita istirahat jajan ya pasti. Nah, jajanan misalkan kita milih yang sehat, jajanan sehat. Kenapa? Karena jajanan sehat itu berperan penting sebagai asupan gizi untuk kita, terutama untuk anak-anak yang dalam masa pertumbuhan. Sehat itu mengandung kalori. Gizinya itu sebagai pertama untuk sumber tenaga, sekolah, belajar, aktivitas fisik, lalu untuk sumber kecerdasan, otak, dan juga pertumbuhan sel-sel regenerasi. Untuk bertambah tinggi sel-sel otak itu juga penting kalori. Kalau dari jajanan sehat itu sendiri ya, itu kita bisa dinilai dari higienitas atau kebersihan. Jadi apakah misalkan dalam penyimpanannya terbuka atau tidak, lalu kalau terbuka kan pasti rentan kontaminasi ya sama kuman, bakteri gitu kan. Lalu juga yang kedua adalah kandungan gizi. Kita juga harus beli kandungan gizinya apakah sudah seimbang atau belum, cukup untuk kebutuhan gizi kita atau tidak, seperti itu ya. Terutama mengandung lengkap, ada karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan juga vitamin. Dan yang pastinya kalau untuk anak-anak itu kan mengenyangkan ya, ya betul kan. Baik. Nah, ini Ibu jajanan sehat yang saya tahu itu kan semacam yogurt, susu, buah-buahan, gitu. Nah, ada katanya tuh ada popcorn juga termasuk jajanan sehat karena terbuat dari jagung, biji-bijian. Itu benar? Kalau tadi ya ada sehat buah, yogurt, itu juga memang jajanan sehat termasuknya karena itu kan alami ya, apalagi produksi susu, donat susu itu yogurt tinggi protein. Nah, kalau untuk popcorn sendiri itu benar memang dari biji jagung. Nah, sedangkan jagung itu kan tinggi kaya akan serat dan juga vitamin B kompleks. Memang bagus. Tetapi kita harus istilahnya menggarisbawahi ya tentang bagaimana cara mengolahnya biji jagung ini. Nah, popcorn kan biasanya kebanyakan dengan cara digoreng. Nah, ini yang perlu hati-hati. Kalau pengolahannya dengan cara digoreng, lalu menggunakan mentega atau minyak yang terlalu banyak, nah, otomatis ini jadi malah tinggi lemak trans, lemak yang kurang baik untuk tubuh. Tinggi lemak, lalu penambahan garam biasanya kan biar asin, nah itu juga nanti jadi tinggi garam, tinggi sodium, itu juga dampaknya kurang bagus untuk tubuh kita, apalagi popcorn yang dijual di bioskop. Kan pasti ada rasa bener sekali, pasti ini kalian juga suka ya, rasa karamel, kasih bubuk coklat, nah itu kan jadinya tinggi garam, tinggi gula, lalu tinggi lemak, nah, kalorinya jadi besar sekali, jadi kurang bagus. Jadi tergantung pengolahannya ya. Misalkan seperti itu, Bu. Iya, tergantung pengolahan popcornnya ya, itu sangat berpengaruh. Nah, ini juga ada fun fact ya, ada fakta kalau ternyata popcorn itu bisa diolah tanpa menggunakan minyak loh, tanpa menggunakan mentega. Jadi kita bisa memasaknya pakai air saja. Jadi seperti biasa, masak popcorn biasa ya, pakai panci, dipanaskan, dikasih jagungan dan dikasih air. Jadi airnya pengganti. Ini bisa mengembang juga. Nah kalau misalkan ini adik-adik mau yoga di rumah boleh dipraktekkan benar atau enggak gitu. Ya, pengen nyemil gitu ya.
Nah, Ibu Syifa sebelumnya sudah ada program dari Puskesmas sendiri tentang makanan sehat untuk anak-anak remaja belum, Bu? Program dari Mas ya. Ya. Kalau untuk makanan sehat itu sendiri dari Kementerian Kesehatan tuh ada sebenarnya program namanya GABS. GABS itu gerakan aksi bergizi serentak. Itu sudah dilakukan bulan September lalu, jadi baru aja ya bulan September kemarin itu sasarannya itu kelas 7 biasanya pas 7 SMP dan juga kelas 10 SMP. Jadi kegiatan itu yang pertama dilakukan senam pagi bersama, lalu dilanjutkan dengan penyuluhan kesehatan oleh nakes dari Puskesmas ya, lalu dilanjutkan sama makan bersama, sarapan bersama. Jadi makannya di sini anak-anak bawa dari rumah, bawa bekal dari dan ini ya dengan isinya seimbang, ragam makanannya bervariasi, dan yang terakhir itu dilanjutkan dengan minum tablet tambah darah. Tapi kalau untuk pemberian makanan sendiri itu memang adanya di ini di SD. Jadi untuk sasaran tertentu ya yang mempunyai berat badannya kurang atau seperti itu. Baik, terima kasih. Terus cara kita mengetahui kapasitas gizi dalam tubuh kita bisa seimbang itu bagaimana, Bu? Oh, gitu. Ini pertanyaan yang menarik ya, kapasitas gizi. Nah, pertama kita itu bisa mengenali tubuh kita dulu. Itu masuk kategori apa? Apakah kurang atau normal atau malah kelebihan? Ya, itu bisa diketahui dengan cara mengecek berat badan dan juga tinggi badan. Jadi ada rumusnya Mbak, namanya IMT atau indeks massa tubuh. Nanti bisa dipraktekkan ya, rumusnya itu berat badan dibagi tinggi badan diubah dalam meter persegi kuadrat. Nanti bisa dihasilkan angka. Nah ini nanti bisa dikategorikan. Kalau hasilnya di bawah 18,5 itu maksudnya kurus. Kalau di atas 18,5 sampai 24,9 itu normal. Yang di atas 24,3 itu gitu. Tadi pertama ya kita mengetahui aktivitas. Lalu yang kedua ya tentang gizi seimbang itu seperti apa gitu ya tadi. Nah kita berprinsipnya ke pedoman ini, pedoman seimbang, atau kalau implementasinya kita lihat di piring. Nah, ini saya lihat juga udah Iya, ini dari SMP 14 ya, bagus sekali udah ada contoh isi piring tuh. Nah ini kebetulan saya juga membawa seperti contohnya ini Mbak Caca bisa dilihat dan dibuka ya. Jadi ini merupakan ini ada contohnya kayak kotak bekal ya. itu ya, dan juga ada dalamnya. Wah, nah ini bisa dilihat ada gambaran isi gambaran pembagian untuk makannya ya. Jadi mudahnya gini Mbak, kita bisa dibagi dua dulu dalam satu piring ya, bagi dua. Lalu sepertiganya itu makanan pokok. Ini juga ada gambarnya. Jadi makanan pokok itu tidak selalu harus nasi, jadi bisa pakai kentang, lalu ubi, jagung, roti, gitu ya, menyesuaikan keadaan kita gimana. Lalu sisanya ini diisi oleh lauk pauk. Jadi bisa ada protein dari hewan seperti ikan, daging, telur, dan juga protein dari tumbuhan, dari tempe, dari tahu. Nah, lalu separohnya diisi oleh sayuran dan juga buah-buahan. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat itu proporsinya banyak di sayur dan buah-buahan serat gitu ya. Nah, nanti bisa juga oleh duta kecil di nih sama teman-teman sekelas, teman-teman saya bisa di istilahnya ditularkan ya baik ya. Kalau ini teman-teman kalau bawa bekal seperti ini ya. Nah ini juga di dalamnya kalau dibuka sudah ada
tempatnya juga. Jadi mempermudah. Iya. Bisa bebas sih bentuknya mau kotak atau bulat, tapi asalkan kita tahu prinsipnya gitu ya. Kalau semisal Bu, ini itu kelebihan sayur, kan ada yang kelebihan sayur, ada yang kebanyakan buahnya atau enggak kekurangan Hasilnya, ya karbohidratnya. karbohidrat. Itu gimana, Bu? Nah, ini kalau itu biasanya ini kadang saya menemui itu karena diet. Karena jadi banyak makan sayur dan juga buah. Iya. Karbonya dikurangi. Nah, kalau untuk anak-anak, terutama di masa pertumbuhan ya umur seperti kalian, nah, itu kan menurut saya sangat sayang ya kalau misalkan makanan pokoknya dikurangi karena ini kan sebagai sumber energi, sebagai energi untuk beraktivitas, untuk belajar. Jadi kalau misalkan energinya kurang dari sumber karbohidratnya nanti bakalan mengambil ke cadangan lemak dalam. Iya, intinya nanti namanya defisit kalori yang masuk itu lebih kecil daripada kalori yang keluar, bisa menyebabkan kekurangan gizi, mungkin badan banget gitu. Itu ya. Nah, jadi apa sih Bu dampak yang terjadi ketika tubuh kita menerima makanan yang tidak sehat? Yang tidak sehat ya. Iya. Yang pertama itu jelas kalau kita bisa membaginya ya, misalkan makanannya itu tidak bersih, tidak higienis, disimpannya di tempat yang rentan terkontaminasi bakteri, gitu. Nanti juga dampaknya ke terkena diare atau misalkan ada apa namanya flu itu juga bisa, lalu tapi kalau ada ini bakteri salmonella typhosa itu malah bisa menyebabkan bisa. Lalu selain itu juga dari misalkan terdapat nih bahan pewarna yang bukan untuk makanan, yang bukan food grade, jadi untuk makan untuk tekstil gitu istilahnya. Nah, kalau dikonsumsi secara terus menerus dalam waktu yang lama bisa menimbulkan penyakit hati atau ginjal. Lalu yang ketiga, jika jajanannya itu terlalu tinggi lemak, gula, garam, bisa menyebabkan juga diabetes mellitus, hipertensi, meningkatkan risiko terkena penyakit tersebut di masa mendatang. Nah, apa sih Bu tips saat di luar memilih jajanan yang baik agar tubuh kita bisa terhindar dari penyakit? Saat di luar ya, jadi Ya. pergian gitu. Oh ya. Nah itu yang pertama kita bisa ini membawa bekal. Ya, bawa bekal dari rumah. Karena kalau dari bekal dari rumah itu kan dimasak sendiri ya oleh orang tua sendiri. Itu kan kita bisa memastikan bahan yang digunakan itu fresh, lalu tidak basi, dan juga higienitasnya terjamin. Terus cara pengolahannya juga kan kita tahu air yang digunakan, airnya bersih atau tidak, sumbernya dari mana, kita memastikan kalau itu. Dan juga cara penyimpanan. Kalau kan nanti tertutup ya, jadi insya Allah bakal itu juga misalkan kita di sekolah, itu kan juga kondisinya di luar rumah ya, dipastikan selalu sarapan terlebih dahulu. Ibu di sini bisa membagi tips-tips untuk anak remaja agar menghindari perilaku makanan sehat atau yang makan yang tidak sehat. Tipsnya ya, kalau untuk tipsnya itu ya nanti ya prinsipnya kita menanamkan ke teman-teman kita, anak-anak kalau betapa pentingnya memilih jajanan yang sehat, betapa pentingnya untuk memenuhi gizi seimbang kebutuhan setiap kita. Jadi ya sudah kita juga bisa membawa bekal, memasak sendiri. Lalu misalkan di kantin juga bisa mungkin lebih selektif dalam memilih makanan atau makan ya. Itu juga kalau sekolah peran guru juga pastinya sangat penting ya.
Ya betul. awasi, tiket dijual di kantin, tunggu luar sholat. Dan itu juga mungkin bisa mengingatkan ke murid-murid untuk memilih jajanan yang banyak. Ibu tolong sebutkan jajanan sehat yang mudah dibawa saat berpergian. Iya, iya. Kalau dari Mbak ini Caca sama Mbak Odi biasanya kalau piknik apa main gitu bawa apa biasanya? Aku susu sih, Bu. Susu, ya. Snack biasanya buat nyemil. Oh, snack kemasan gitu ya? Ya, boleh. Tidak apa-apa, boleh sekali. Susu itu juga bagus. Tapi juga perhatikan gulanya ya. Nah, nah itu lalu bisa membawa buah potong. Itu boleh. Kasih susu. Lalu cemilan. Ya, sebenarnya cemilan itu gini ya, boleh dikonsumsi tapi sesuai porsi dan berlebihan. Iya, betul sekali. Apa-apa yang berlebihan tidak boleh. Iya, iya. Gitu. Jadi misalkan kita bisa lihat nih di kemasan. Kemasannya di informasi nilai gizinya itu loh Mbak yang siapa. Iya. Kita bisa lihat di situ ada kan ada kalorinya berapa, proteinnya, karbohidratnya, apa. Nanti lihat bahkan satu bungkus keripik itu sajiannya untuk 4 porsi. Jadi jangan langsung dihabiskan sekali makan. Jadi itu bisa nanti bisa dibagi 4. Satu 4, satu besoknya makan 4 lagi. Karena kalau langsung dihabiskan sehari, itu juga kurang baik. Karena tinggi, tapi ya sodium juga sedap. Roti itu juga bagus, karena mengenyangkan ya. Apalagi kalau berpergian, kalau enggak sempat makan itu bisa ngambil dulu pakai jajan roti, susu. Bagaimana sih Bu cara kita mengajak anak-anak remaja untuk memilih jajanan yang sehat? Ya, sama remaja ya, Gen Z. Oh ya, ini anak berapa? 2011. 2011 ya, muda sekali. Masih muda sekali 2011 ya. Saat ini kan zamannya ini banyak yang ikut tren, suka ikut tren. Ya, apalagi di sosial media gitu ya. Nah, berarti kita harus menyesuaikan dengan kesukaan anak-anak itu apa, remaja itu apa. Ini juga bisa salah satu ajang promosi seperti penguluhan lewat live Instagram pun kan yang diharapkan nanti lebih mudah mengaksesnya ya, bisa lihat di Instagram, lalu juga mungkin bisa membuat video-video yang kreatif tentang ini jajanan yang sehat, gimana cara memilihnya, lalu mungkin pesan gizi seimbang, ataupun mungkin juga bisa membuat seperti challenge gitu, ya seperti itu. Mungkin bisa juga diupload di sosial media. Tapi terutama yang paling utama adalah tanamkan dulu konsep. Karena kan perubahan atau perilaku itu yang sehat itu kan berasal dari diri sendiri juga. Jadi harus tanamkan. Apa sih Bu jajanan sehat yang menjadi favorit kalangan anak-anak remaja sekarang? Favorit di anak-anak ya. Nah, ini saya tanya gantian. Sukanya jajan apa? Tergantung mood, oke. Tergantung mood, iya betul sekali. Nah, apa yang bikin kita moodnya lebih bagus? Oh, minuman juga. Kopi, bisa, ya. Dan oh, yang fast food ya. Ya, oke. Di sini nanti kebanyakan senengnya tadi ya, yang nanti coklat, matcha, dan kekinian. Kalau untuk coklat memang betul ya, coklat itu mengandung senyawa yang dapat menyebabkan kita tuh lepaskan hormon.
nyaman, rileks. Tapi kan kita juga harus lihat balik lagi ke kesadaran diri untuk tahu porsinya. Jadi terukur ini apa makannya. Jadi kalau makan beli coklat ya jangan langsung dihabiskan satu batang gitu ya. Jangan langsung jadi dilihat di kemasannya. Ini satu kemasan tuh untuk berapa kali makan. Bahkan 5 porsi. Jadi ya misalkan ada 10 kotak-kotakan gitu ya, makanya setiap kali makan juga. Karena kalau untuk prinsipnya itu ada prinsip 5-4-1. 5-4-1. Jadi dalam sehari untuk yang orang normal itu maksimal mengonsumsi 5 kan itu untuk patokan aja ya, 5 makan. Kalau untuk kita itu 4 makan dan gram 1 sendok makan sendok tehnya 1 sendok teh. Nah, itu sebagai ini patokan dalam sehari. Berarti yang makanan tadi ya menyambung kebab tadi ya. Saya lihat di sini kebab itu kan luaran kulitnya itu pakai kulit tortilla ya. Ya. Nah, itu juga bagus untuk sumber ada karbohidratnya sebagai sumber tenaga. Lalu dalamnya juga ada misalnya apa Mbak? Tomat, lalu ada sama selada. Selada itu juga itu juga singkat daging atau ayam itu juga sumber. Jadi ini juga ini sudah lengkap dalam satu lalu sup itu juga bisa ini. Nah, itu kan juga misalkan bosen buah dalam potong gitu ya, itu bisa tapi juga perhatikan penggunaan gula kan sama palma. Baik itu jus nggak usah pakai gula. Iya, baik itu kan. Tapi mungkin memang Banyak kan pakainya gula ya, karena kan orang sukanya yang manis. Tapi ya itu tadi kita perhatikan asupan sehari ya. Contoh jajanan sehat apa aja yang ada di supermarket, Bu? Coba. Di supermarket, oh ya. Supermarket itu kan ada yang jual fresh, juga ada yang jual dia. Lengkap ya kalau itu bisa buah yang pertama, buah pasir. Ya, lalu juga bisa susu, ya kan ya. Udah ya. Itu juga roti tapi dilihat juga kan gulanya ada roti yang isian coklatnya ini gitu kan. Lalu mungkin dan dari gimana yang dari oh iya tahu juga udah kalori. Kalau untuk yang penting ini sih kita hindari hati-hati dengan makanan atau makan dan soda, teh, ternyata juga gulanya banyak loh. Ya, terus itu juga sebenarnya baik juga sih, tapi memang juga pasti lihat kandungan gulanya yang itu yang mungkin kita perlu hati-hati dalam konsumsi kita. Ya, aku kedepannya harus mengurangi. Ya, tapi jangan terus di stop ya, tetap boleh. Gitu. Ini Bu, ada apa resep makanan yang sehat yang Ibu tahu? Resep, Iya, resep makanan ya. Nah, resep makanan. Ini saya pernah membuat brownies pisang kan karena mudah buatnya ya. Itu simpel, kita nggak perlu mixer, nggak perlu oven karena dikukus. Jadi pasti remaja-remaja anak-anak pasti salah. Nah itu bahannya itu ada tepung terigu, lalu ada telur, lalu pisang, terus juga pakai gula sih, tapi kan kita
kita bisa masak karena sudah ada pisang yang masuk tadi itu ya. Lalu sama ini dipping. Cara buatnya itu pertama pisang itu dilumatkan. Jadi kita mencari pisang yang sudah kan pisang yang hampir apa ya, sudah kelewat matang yang kita kalau untuk dimakan itu kurang enak biasanya ya itu sudah dibuat foto. Jadi pisang dilumatkan, lalu coklat dan juga mentega. Jadi coklat itu nanti dipanaskan ya sampai cair. Lalu siapkan wadah, ada gula dan juga telur itu dikocok. Terus sebagai ya, kocok sampai dan nanti masukkan tepung terigu, pisangnya tadi dan juga coklat dan juga itu dimasukkan cetakan tinggal dikukus. Betul ya. Oh iya. Simpel sekali, mudah. Terus juga ada rasa coklatnya kan anak-anak suka ya kalau ada rasa coklatnya. Lalu gulanya juga bisa dikurangi karena sudah ada yang tadi kan udah yang 9 manis itu juga ada resep yang untuk sayang asin. Nah, ini bisa ini kita Oh, jadi bikin sendiri gitu. enggak kita beli kalau beli nanti kepanjangan ya. Jadi kita pakai tempe dan juga ayam. Jadi itu tempe dan ayam kita kukus, lalu dihaluskan, dikasih telur, juga tepung, kan sudah jadi adonan ya. Jadi adonan ini dibulat-bulatkan, tengah-tengahnya diberi telur yang udah hidup. Oh, jadi kayak gula-gula. Ini bisa dibalurkan ke tepung panir terus digoreng. Nah, kan kayak iya kayak bakso gitu ya istilahnya. Ada telurnya tengah-tengahnya, nanti luarannya pakai tempe dan juga itu ayam tinggi protein. Ini pada tambahan saran buat anak remaja-remaja yang kadang masih nggak bisa ngontrol buat makan makanan yang nggak sehat. Tapi yang ya terlalu over gitu ya terlalu over makan makanannya ya bisa karena itu kan kesadaran dari diri sendiri. Bisa kita ini catat dulu bisa. Jadi misalkan kita pakai HP aplikasi ini kayaknya sudah ini juga ya pegangannya udah HP ya Pegangan sudah habis. bisa install di di Play Store itu bisa download untuk kalori tracker. Jadi kalau kita hitung dulu kebutuhan misalkan Mbak Tata dalam sehari itu berapa, kalau karbohidratnya berapa gram, protein berapa, lemak itu berapa, jadi itu bisa ada itu nanti kalau setiap makan bisa dimasukkan di aplikasi. Misalkan pagi Mbak Osa Mbak Caca sarapannya nasi misalkan 1 sendok masukkan, lalu telur 1 buah, terus siangnya jajan matcha atau jajan cilok gitu. Nanti kita bisa mengevaluasi dalam sehari ini sudah cukup atau belum. Kalau misalnya ternyata berlebih sampai 100% lebih, jadi memang harus harus dikurangi gitu. Dan kelebihannya di mana, apakah di gulanya atau di lemak, apakah kita cukup atau banyak sekali ya sangat bantu sekali. Dan juga nanti ya diingat ya 541 ya maksimal 5 untuk makan 4 untuk makan 3 dan di seperti warning aja ya. Misalkan dalam sehari tadi pagi aku sudah minum teh hangat, jadi nanti ya jangan teh manis gitu. Jadi kita ingat-ingat sendiri hari ini udah makan apa saja, istilahnya mindful gitu ya, mindful. Makannya sudah benar-benar istilahnya dimasukkan dalam dalam apa yang untuk dimakan.
atas sarannya Bu Iya, Syifa. juga jangan lupa olahraga. Oh iya, ya, betul sekali. Misalnya anak-anak sekarang tuh jarang banget olahraga. Iya. Nah itu memang ini masalah semua sih kalau itu ya. Nah olahraga kalau senggang hari Sabtu atau Minggu bisa Kayaknya jogging ya, jalan sehari itu katanya tuh kalau udah jalan udah bikin kalori bakar kalori udah betul sekali jalan juga termasuk ini ya maksudnya aerobik jalan. Memang ya 30 menit dari ya cukup sudah cukup bisa aktivitas terbaru. Ajak teman janjian. Ya, Makasih Bu Syifa. sama-sama. Kita pamit undur dulu. Ya, oh iya, saya ada pantun Oh, untuk apa itu? Apa tuh? teman-teman dan sobat. Sebentar ya, saya lihat dulu soalnya nggak lupa. Ya, jadi pantunnya ke negeri Cina menuntut ilmu, singgah sejenak untuk beristirahat. Ayo penuhi gizimu, ketik memilih jajanan sehat. Yeah. Mantap. Ya, Ini sekian dari kita Duta Gesit SMA Negeri 14 Surakarta. Makasih Mas. Coba ya udah atas podcast. Iya. Ya, terima kasih juga untuk Mbak Caca dan juga Mbak Ocha sudah diundang untuk berbincang-bincang tentang kesehatan. Saya juga senang bisa ini ya sedikit mengedukasi teman-teman di SMA 14 juga di 14 Surakarta. Dan nanti ada episode selanjutnya yang ini edukasi menginspirasi. Makasih.